ngelakuin hal-hal yang terus dilanjutin kayak main Ome dan bahkan tanpa di luar perkiraannya Kak Vicky, Naki itu ternyata banyak banget yang tertarik sama kontennya Kak Vicky Naki. Jadi main Ome bisa develop kemampuannya tentang bicara bahasa Inggris dan lain-lain. Nah, lalu belajar bahasa, language is about behavioral habit. Jadi ngobrolin bahasa itu tentang kebiasaan sehari-hari. Jadi kalau Kak Vicky itu karena dia suka dan dia coba kembangin dengan hal-hal yang dia senangin. Gak melulu harus kursus bahasa Inggris, harus ke Pare, harus duduk ada guru atau kita dengerin dengan intensitas. Jadi kembali lagi tentang habits, tentang kebiasaan, atau simpelnya semudah aku tahu bahasa Madura karena aku orang Madura, karena di sekitar aku itu bicara bahasa Madura, atau teman-teman dari Jawa ataupun dari Jabodetabek bisa dengan bahasa dan logatnya itu karena habits, karena dibiasakan. Jadi kalau mau belajar bahasa Inggris, mau belajar bahasa Indonesia, jadi dimulai dari kebiasaan kita sehari-hari. Jadi seperti itu. Nah, biasanya pertanyaannya gini Kak Dil, pengen bahasa Inggris, tapi bingung mau mulai dari mana. Oke, ini pertanyaan general. Dan biasanya atau kadang ada yang bilang, aduh apaan sih so Inggris, atau apaan sih so gaya, padahal nggak tahu. Nah, untuk pengalaman pribadi aku nggak bisa memungkiri itu pasti terjadi untuk aku juga. Itu terjadi ke aku juga. Tapi aku memilih ya nggak apa-apa, aku menerima itu, dan untuk bisa melewati itu kadang menerima beberapa komen-komen, ya aku lebih memilih diam, tapi aku lebih bukan memilih untuk dengerin terus aku down, oh kayaknya ya udah deh, kayak ya udah mungkin aku coba hal lain. Meskipun teman-teman coba hal lain, mungkin ada beberapa aja teman-teman mau ngembangin, tetap aja bakal ada komen-komen yang lain. Tapi aku lebih membuktikan, oke, nggak apa-apa kok aku dibilang sok. Aku juga gak niatnya untuk sok kan, jadi aku coba kembangin. Aku pertamanya ikut lomba dari SMP. Nah, awalnya waktu lomba SMP, waktu kelas 3 kan biasanya ada tuh waktu mau ke SMA kan ada lomba, kalau sekian 5 besar atau itu tuh bisa dapat golden ticket. Nah, terus aku coba di beberapa bidang, ada pilihannya, ada yang IPA, itu dibagi lagi biologi, kimia, fisika, terus ada yang sosial sama bahasa Inggris. Awalnya aku mau pilih biologi, tapi karena ada temanku ya, kenapa kamu nggak pilih bahasa Inggris? Aku awalnya nggak sadar, emang aku ada apa dengan bahasa Inggris? Karena aku merasa nggak ada spesialnya sama bahasa Inggris. Tapi karena melihat temanku yang ikut biologi kok kayaknya jago-jago deh, kayaknya lebih bisa di atasku yang biologi, ya udah deh aku coba peluang ikut yang di bidang bahasa Inggris. Nah, setelah itu ikut di lomba itu ternyata bisa lanjut ke step selanjutnya. Jadi oh, setelah emang bakal ada yang komen-komen apaan sih, dan tapi ada juga kok orang-orang yang punya juga supportive ke kita. Jadi kadang kita nemuin passion atau hal lain itu kadang kita nggak tahu, tapi kadang orang lain itu tahu. Jadi aku sering kayak make sure atau nanyain ke teman-teman, aku bisanya apa sih? Kadang aku bingung, aku bisanya apa sih ya? Kayak gitu. Oke, kembali lagi. Kak pengen gitu bisa bahasa Inggris, tapi bingung mau mulai dari mana. Oke. Oke.
Jadi kalau pengalaman pribadi aku anak bungsu dari 3 bersaudara, dan emas mbakku itu kadang waktu aku belum pegang gadget Android gitu ya, masih zamannya TV. Kalau sekarang kan TV kayak udah jarang banget dilihat bahkan, atau YouTube itu more than television. Jadi YouTube tuh udah lebih banget dari TV. Nah, zaman waktu aku masih kecil itu kakakku, emas sama mbakku tuh sering lihat nonton film Harry Potter. Dan kalau Harry Potter kan actionnya lebih ke British. Tapi kalau yang di Indonesia atau pada umumnya yang itu tuh kalau ngobrol biasa lebih biasa ke yang American. Jadi karena sering nonton, jadi yang di TV ada Harry Potter, ya udah mau gak mau aku juga ikut nonton, walaupun sebenarnya aku nggak ngerti gitu kan itu ngobrolin apa. Jadi aku nonton kayak mungkin karena masih kecil, jadi imajinasinya kan seru lihat Harry Potter orang bisa terbang pakai sapu-sapu. Nah, itu aku ya sama cuma liatin translate-nya aja, tapi makin lama kok seru ya. Terus entah kenapa aku sering monolog. Mungkin teman-teman yang kenal sama aku itu sering bingung kenapa sih dia sering monolog, karena monolog adalah salah satu via atau caraku untuk belajar bahasa kayak gitu. Jadi ya kalau ada temennya bisa ngobrol kenapa enggak, tapi kalau bisa ngobrol bahasa Inggris dengan orang lain dibilang apaan sih, ya udah it's okay. Jadi aku pilih untuk monolog. Awalnya sih ya udah random kayak gitu. Nah, salah satu caranya jadi hal hal yang kita senangin. Jadi hal-hal yang sederhana, nggak melulu harus kelas kursus bahasa Inggris. FYI aku nggak pernah les bahasa Inggris ke satu kursus khusus bahasa Inggris tuh aku nggak pernah ya. Jadi aku mungkin aku belajarnya lebih ke hal-hal yang aku senangin gitu. Jadi kayak nonton film dari luar negeri yang awalnya ya udah kita pakai translate, filmnya aktornya pakai bahasa Inggris tapi translate-nya pakai bahasa Indonesia. Atau kalau udah mulai keman, jadi mulai naik tingkat, aku coba untuk nonton film tapi translate-nya itu pakai bahasa Inggris. Atau kalau di bioskop kan ada juga yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris juga kalau kita nonton di bioskop kayak gitu. Nah, untuk udah tingkat selanjutnya mau nyoba aku kira-kira bisa nggak ya, aku bisa ngerti alurnya dan apa yang diomongin sama aktornya itu tanpa translate bisa nggak. Terus aku coba nih. Terus mungkin dari hal-hal yang nonton film dari luar negeri, atau kalau yang pengen coba hal lain itu pakai Spotify. Kalau di Spotify kan dengerin lagu, di bawahnya kita scroll dikit itu udah ada lirik lagunya, dan ada beberapa yang oh alah ternyata lagunya itu nyeritain ini ya. Kadang untuk belajar pronunciation-nya atau pengucapannya, kayak ini dibacanya O apa U ya, kira-kira seperti itu. Nah, itu bisa lewat Spotify. Jadi lewat hal-hal yang bikin ya udah nggak jadi kayak kita belajar gitu. Kelihatannya tegang, ya udah dibawa happy aja kayak gitu. Atau kalau kita hubungin sama korelasikan sama background kita yang IT, itu mungkin banyak banget channel YouTube luar negeri yang ada pelajaran. Terus kita nggak ngerti tuh, terus kita kan search di Google atau di YouTube. Nah, sering kali banyak sumber, kalau yang dari bahasa Indonesia, aku tidak bermaksud untuk menjatuhkan ya, tapi bahasanya dan penjelasannya lebih detail untuk problem solve dari luar negeri, entah itu YouTube atau kayak blogger kayak gitu atau website dan lain-lain. Nah, atau kalau teman-teman
Duh, aku gabut nih, kayak mungkin di awal-awal semester, mungkin kalau sekarang mungkin teman-teman lagi pada, aduh, deadline UTS dan lain-lain, kayak gitu. Mungkin kalau free atau gabut, itu banyak banget free course dari luar negeri, dan itu biasanya lebih, apa ya bilangnya, lebih daging gitu daripada course. Mungkin, sorry for to say, ada beberapa yang pelatihan berbayar kan. Ya memang itu jasanya, karena udah menyampaikan ilmunya dengan bahasanya kita, dengan bahasa Indonesia, kayak gitu. Nah, tapi banyak banget ada free course luar negeri yang gratis kayak Coursera, terus Udemy dan lain-lain, atau teman-teman pakai kode redeemnya. Kalau teman-teman join di Telegram kan biasanya di-share di grup Telegram kode redeemnya, tapi kode redeem cuma berlaku untuk sekian hari, atau teman-teman baru dapat sisa 2 jam, langsung tuh biasanya aku langsung check out kayak mau belanja ya, langsung. Tapi emang beneran kayak check out untuk daftar course-nya kayak gitu, karena course um, yang dari luar negeri itu lebih daging. Dan mungkin beberapa dosen bilang kalau untuk kuliah di kelas aja tuh kayak kurang banget, um, dari pengertian SKS itu sendiri. Jadi kalau kuliah cuma nunggu dari kelas aja, yang dijelasin aja, apalagi maaf, cuma dikasih materi tanpa dijelaskan tutorial dan lain-lain, mungkin itu emang kurang. Nah, gimana caranya biar paham? Mungkin kita ikut kursusnya, atau kita punya komunitas dan lain-lain di luar kampus kayak gitu. Atau kalau itu tentang speakingnya, kalau kita mau yang reading gimana? Kalau yang mau reading mungkin itu bisa pakai kita baca novel luar negeri. Karena aku uh, lumayan suka untuk baca novel, aku coba untuk baca novel yang dari luar negeri. Terus emang kadang untuk novel-novel luar negeri yang ditranslatein, nggak semua, tapi ada novel yang ditranslatein ke bahasa Indonesia malah susunan katanya itu kurang enak dibaca. Terus kalau mau untuk kita explore, develop kemampuan bahasa Inggris, mungkin teman-teman baca jurnal internasional dari luar negeri. Kan biasanya ada tuh tugas kuliah kita disuruh ngerangkum jurnal, entah itu yang dari dalam negeri atau yang nasional, atau yang internasional dari IEEE kayak gitu. Atau yang sesederhana yang sering kita temukan nih, baca error source code. Terus itu kan source code itu kan errornya kan bahasa Inggris. Kalau kita udah bisa mahamin, udah langsung mahamin gitu, kan enak, gak usah di copy terus ditranslate kan. Rada makan waktu sih. Terus atau teman-teman join project, terus sumbang di source code-nya, jadi dikasih note. Jadi ini nih codingannya tentang apa ya, jadi note-nya itu tentang kita translatein ke bahasa Indonesia. Karena banyak proyek-proyek kita nggak ngoding, tapi kita ikut sumbang note di source code-nya. Jadi dengan source code yang sangat panjang kan, kayak note itu perlu banget. Jadi untuk masalah maintenance dan lain-lainnya jadi lebih gampang. Oke, jadi masih yakin nganggap bahasa Inggris itu pusing. Nah, karena perlu kita ketahui nih manfaat dari menguasai bahasa Inggris itu sendiri. Oke. Oops, sorry. Oke, pertama kita akan mudah menggunakan atau menguasai sistem operasi atau OS, karena OS dan platform atau software sekalipun itu kan developernya banyak dari luar negeri tuh. Jadi tutorialnya atau website tutorial dan tulisan-tulisan di softwarenya itu pakai bahasa Inggris. Jadi awal-awal waktu zaman SMP awal-awal gitu kan ya, ini awalnya ini maksudnya apa sih? Terus selain itu
Banyak sekali tutorial atau modul-modul di internet, baik itu tentang pemrograman, jaringan, maupun desain yang hampir semuanya menggunakan bahasa Inggris. Kembali lagi, sama seperti tadi, kalau banyak tutorial yang sumbernya dari bahasa Inggris atau luar negeri itu biasanya lebih daging. Tapi emang makin ke sini emang banyak sih kayak konten kreator yang dari orang Indonesia emang udah mulai apa ya, kontennya tuh emang bener-bener daging gitu. Dan bahkan ada juga yang konten kreatornya dari Indonesia itu kayak di-hire sama luar negeri. Kontennya pakai bahasa Indonesia, tapi di-hire karena dia bisa mendeliver dengan baik. Dan kilas balik kok bisa dia mendeliver atau menyampaikan dengan baik? Iya, karena dia sebenarnya baca sumber dari bahasa Inggris, tapi dia um, menjelaskan ulang dengan bahasa Indonesia kayak gitu. Jadi awalnya tuh dia pernah bingung, tapi dia baca sumber ke bahasa Inggris, terus olah ternyata kalau aku jelasin dengan cara gini mungkin lebih enak ya, kayak gitu. Lalu selanjutnya kita semua tahu bahwa bahasa pemrograman apapun menggunakan bahasa Inggris. Jadi untuk mengerti bahasa pemrogramannya kita harus tahu bahasa Inggris dong. Dan next bakal ada contoh penjelasan dari ini. Dan khusus bagi seorang freelancer, dengan bisa berbahasa Inggris sangatlah bermanfaat bagi dirinya. Menerima proyek dari luar negeri sangatlah menguntungkan terutama dalam hal pendapatan karena fee-nya kalau dolar sama rupiah kan emang lebih besar rupiah. Jadi kalau kita punya kemampuan dan komunikasi dan keterampilan interpersonal yang bagus, itu sangat menguntungkan karena ada banyak konten kreator yang sharing kayak dia tuh kayak kerja tapi di rumahnya, tapi dia kerjanya tuh di luar perusahaannya atau company itu dari luar negeri kayak gitu. Tapi kekurangannya ya dia harus menyesuaikan dengan jam luar negeri. Kayak di sini jam istirahat, tapi di sana di company-nya itu waktunya dia kerja dan lain-lain. Dan kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, coba bayangin kalau bahasa Inggris itu tidak bisa kita kuasai, itu pasti sangat mengganggu dalam hal komunikasi yang bisa mengakibatkan si klien tidak jadi menggunakan jasa kita, atau ada juga yang freelancer co-company atau one by one gitu. Jadi nggak harus ada juga yang freelancer itu kerjanya nggak ke company tapi lebih ke perorangan kayak gitu. Dan orangnya tuh nyarinya ke orang Indonesia karena mungkin salary-nya mungkin lebih cocok sama yang Indonesia, sama orang yang Indonesia kayak gitu. Nah, contohnya kayak gini. Mungkin sebelumnya udah ada nih dari pelatihan ITC tentang web. Kayaknya aku dulu juga pernah ikut. Aku pertama kali kenal sama bahasa pemrograman ya di ITC ini. Walah kalau web atau HTML kayak lebih gampang ya. Kayak udah tahu head itu kan kepala tuh yang biasanya di atas-atas kan. Terus title kan artinya judul. Olah berarti judulnya ini berarti diisi sama ITC Indonesia kayak gitu. Jadi dibikin walah iya ya. Jadi kalau bisa paham sama bahasa Indonesianya atau translate-nya jadi lebih gampang. Kayak scroll top atau kecepatan waktu apabila naik ke atas, terus body kan di tengah atau isinya tuh apa aja kayak gitu. Terus di body tuh ada header lagi tuh. Oh, berarti header terus kayak ada tab masuk ke dalam. Oh, berarti ini di dalam body tuh ada poin-poinnya. Terus yang footer kan footer kan artinya kaki di bagian bawah dalam sebuah web. Bagian bawah dalam sebuah web. Jadi di bawahnya ini bakal diisi sama footernya. Selain tentang web, kalau teman-teman tertarik sama data antusias. Nah, kalau di SQL kan errornya juga pakai bahasa Inggris dan sangat membantu gitu kan. Kalau
kita masih copy, kadang ada beberapa error yang nggak bisa di copy kan, kayak aduh ini gimana ya tahu errornya dan problem solve dari errornya gitu. Oke, nggak cuma tahu tentang teknisnya, tentang coding atau tahu error, tentang IT-nya banget, tentang teknologinya, tapi dengan bahasa Inggris kita bisa build our career. Jadi bisa mengembangkan karir kita, dikembangkan dari kita self development. Jadi kita dari know yourself, jadi tahu apa ya kemampuannya dari aku, terus self acceptance, terus mulai menerima oh iya ya kemampuanku ini, kekuranganku ini, jadi dari kelebihan dan kekuranganku aku bisa tahu cara ngatasin dan kontrol myself, jadi aku bisa kontrol, jadi aku mau tahu nih kedepannya aku bakal ngeset seperti ini. Nah biasanya untuk self development mungkin teman-teman udah ada yang kenal dengan LinkedIn. Jadi atau ada yang bilang nih kalau aplikasi LinkedIn itu adalah aplikasi pamer yang tidak sombong. Karena di LinkedIn itu kan biasanya description-nya posisinya apa, di mana, lalu description-nya itu ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Indonesia. Biar lebih general dan profesional, ada yang bilang lebih prefer ya udah nggak apa-apa, lebih prefer atau lebih memilih untuk menjelaskan dengan bahasa Inggris kayak gitu. Nah, terus build portfolio bisa pakai platform Medium, teman-teman. Mungkin sesimpel ada tugas kuliah, terus bisa diupload di akun Medium atau bisa upload di GitHub teman-teman atau platform yang biasanya sama dosen diarahkan untuk pakai aplikasi ini. Sebenarnya untuk pakai aplikasi ini, kan biasanya kalau di aplikasi-aplikasi itu kan pakai bahasa Inggris dan kita cari tutorialnya dan itu penting banget buat kita tahu bahasa Inggris. Nah, tahu bahasa Inggrisnya kembali lagi dibiasakannya dengan apa? Dibiasakan dengan hal-hal yang bikin teman-teman yang teman-teman suka. Jadi kalau suka nonton film ya udah lihat dari film, atau suka baca atau ya udah baca novel. Karena untuk baca kayak nonton film dan baca novel itu secara gak langsung kita paham sama grammarnya kayak gitu. Nah, terus build it portfolio. Nah, ada nih pengalaman teman-teman. Pengalamannya temannya Dila itu setelah dia self development atau naruh tentang CV-nya lah di LinkedIn, terus dia juga upload portofolionya di Medium, lalu dia juga upload ke LinkedIn-nya. Nah, itu dia di-hire atau di chat langsung, di message langsung sama HR-nya, sama HRD-nya. Terus dia itu tuh HRD-nya pakai bahasa Inggris. Awalnya dia gopoh. Duh, ini dia ngerti, tapi yang mau jawab pertanyaan HR-nya paham, tapi yang mau jawab gimana ya? Aku mau jawab gimana? Aku mau jawab iya dengan iya aku tertarik dengan bahasa yang profesional in English itu gimana ya caranya? Terus setelah di interview mau apa enggak, terus ada tesannya. Biasanya tesannya um, kembali lagi ke bidangnya teman-teman masing-masing, entah itu web atau data antusias, itu biasanya in English gitu. Jadi ada beberapa yang istilah-istilah, sebenarnya istilahnya tuh sederhana, cuma di bahasa Inggris aja kayak gitu. Nah, itu mungkin bisa sangat memudahkan dan banyak pengalaman ketika apalagi kalau dosen pakai PPT-nya bahasa Inggris, aduh biasanya udah pada ngeluh duluan, udah PPT-nya banyak. Tapi setelah aku mencoba menerima, oke, aku mau memahamin, jadi gak jadi beban. Terus kembali lagi untuk yang interview. Yang interview setelah itu kan ada tesannya. Tesannya itu bahasa Inggris dan lebih ke ada juga yang lebih ke teoritis. Teoritisnya bahasa Inggris. Sebenarnya kita tahu, tapi mungkin
pernah dia coba, tapi mungkin karena mispersepsi, jadi mungkin ada salah jawab seperti itu. Tapi juga ada pertanyaan-pertanyaan yang teknis tentang yang teknologinya banget gitu. Well, Kak, dari tadi kayak terlalu teori deh. Kak Dila biasanya belajar bahasa Inggris dari mana sih? Oke, kalau aku belajar bahasa Inggris, hmm, awalnya aku dapat komen-komen yang tidak enak didengar tuh pasti dapat. Jadi aku mencoba menerima itu, ya nggak apa-apa, aku dapat komen seperti itu, tapi aku mau ngembangin langsung. Nah, mungkin dari film sama novel, atau kalau teman-teman males sama buku, aku biasanya cari di Pinterest, karena biasanya kalau di Pinterest itu look-nya lebih warna-warni. Kalau aku lebih suka warna-warni gitu. Kalau di buku kan kadang hitam putih semua. Nah, aku belajar dari Tenses. Aku kalau belajar Tenses itu kayak dibikin perkalian. Jadi ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Jadi 3 kali 4. Jadi dari satu tabel ini, dari infografis ini, aku udah langsung bisa memahami 12 tenses. Jadi aku lebih gampang memahaminya langsung aja, nggak simple present. Biasanya kan kalau di sekolah belajarnya simple present dulu, terus simple future dulu, atau simple past dulu. Tapi aku lebih prefer mahamin kayak ini simple past, rumus positif, negatif, sama interrogatifnya tuh kayak gini formulanya atau rumusnya. Terus kalau simple present rumusnya kayak gini, terus simple future rumusnya kayak gini. Terus progressive, perfect, and others. Atau gampangnya gini, kita fokus sama yang bulatan yang di atas ya. Oke, ada present. Kalau kata guruku dulu tentang present, present itu sebenarnya artinya hadiah. Jadi yang present kan artinya kalau di tenses kan sekarang, atau yang sering terjadi atau kebiasaan dan lain-lain. Sebenarnya present itu artinya hadiah. Hadiah karena kita masih bisa menjalani hari ini. Kata guruku sih, mungkin kalau di pembahasan lebih mendalamnya kayak gitu. Nah, terus kalau yang di pas, pas kan biasanya kalau main games, pas, 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 lewat, lewat, lewat. Nah, biasanya kalau yang pas, itu kan biasanya pakai verb 2. Ya udah, kalau yang udah lewat, itu pakai pas. Lalu untuk yang akan terjadi, itu kita pakai future. Future itu pasti ada will-will-nya. Ini ada will, dan lain-lain. Nah, kapan kita pakai present, past, dan future kalau untuk teknologi, kalau dihubungin sama IT, atau teman-teman ada tugas buat bikin jurnal, atau teman-teman nanti tugas akhir mau publish yang ke langsung internasional yang IEEE, udah gak publish yang nasional, udah langsung ke internasional. Nah, biasanya kalau untuk yang studi kasus, itu studi kasus real time-nya di masa lalu, pakai data masa lalu, kita bisa pakai past. Sedangkan kita mau meneliti apa, itu kita bisa pakai future. Nah, untuk yang kayak teori-teori pada umumnya, itu bisa pakai dari present. Kalau dihubungkan dengan IT seperti itu, nanti di jurnalnya, karena pengalaman, ada juga nih cutting, ada juga pengalaman dari kakak tingkat yang emang udah expert di bidangnya, itu dimintain tolong sama dosennya, karena dosen beliau itu mau publish ke jurnal internasional, terus minta tolong dikoreksiin tentang grammarnya kayak gitu. Well, sih. Nah, atau ada juga pengalaman waktu di kursus atau nge-tutor di kursus, ada juga nih kembali ke cara belajar teman-teman. Ada yang lebih suka satu-satu kayak gini. Kayak gitu. Atau lebih sih sukanya kayak belajar satu tenses dulu atau satu formula dulu, baru deh bisa belajar ke kayak tenses yang kayak gini. Jadi kembali lagi ke cara belajarnya teman-teman, gimana bikin suasana belajar teman-teman lebih seru. Nah,
tentang mengenai ini yang self development tentang LinkedIn. Mungkin teman-teman di sini banyak banget kayak di sini. Nah, biasanya ini pakai bahasa Inggris karena banyak banget sumber yang dari bahasa Inggris, kan lebih enak. Dan biasanya untuk description-nya, oke. Nah, untuk description-nya, aku biasanya lebih prefer untuk pakai bahasa Inggris seperti itu. Nah, ada juga yang biasanya ngechat atau nge-message di LinkedIn ini pakai bahasa Inggris. Jadi, awalnya mungkin kagok gitu kan. Jadi, setelah ini, jadi lebih enak gitu. Jadi, lebih profesional gitu bawaannya. Oke. Self development, terus kita self development di LinkedIn-nya mau diisi apa, mungkin diisi portofolio dari tugas-tugas kuliah teman-teman. Nah, setelah itu ada juga yang di hire dan interview. Jadi soalnya banyak banget pengalaman temen yang di hire lewat LinkedIn, dia bisa ngembangin self development-nya, dia bisa kembangin mendeskripsikan dirinya dengan profesional kayak gitu. Apalagi kalau teman-teman tertarik nih sama company-company yang induknya itu dari luar negeri, tapi dia di-hire sama anak induknya. Nah, biasanya tuh setelah melewati beberapa proses interview, nah biasanya tuh bakal ketemu sama HRD atau general manajernya dari luar negeri. Jadi waktu itu pengalaman teman itu interviewnya in English kayak gitu. Oke, well, mungkin itu yang bisa aku sharing, atau mungkin teman-teman mau sharing-sharing apapun, atau ada nih sebenarnya aku pengen sharing, mungkin teman-teman bisa nanya-nanya biar kita sama-sama tahu dan aku juga dapat pengetahuan dari teman-teman. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dila. Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman, setelah tadi Mbak Dilanya menyampaikan banyak nih, entah itu cara kita belajar, baik pemula ataupun yang pengen lebih lancar lagi untuk belajar tentang bahasa Inggris lagi. Terutama saya sih, karena saya sendiri juga belum terlalu bisa bahasa Inggris. Mungkin dari sharing-sharing Mbak Dila tadi ada pertanyaan, langsung saja tulis di kolom chat ya. Kalau mungkin juga bisa on mic dan on cam, bisa berkenalan langsung sama Mbak Dilanya. Di sini sepertinya banyak dari maba-maba nih Mbak Dila, dari angkatan 21 banyak yang join, mungkin bisa tanya-tanya untuk belajar gimana sih caranya belajar bahasa Inggris, apalagi kita sebagai anak teknik yang di Infor sama khususnya Infor sama sistem informasi, ntar banyak melakukan coding dan error-errornya itu bahasa Inggris, pasti perlu banget nih belajar bahasa Inggris. Ini langsung saja untuk tanya-tanya atau gimana nih? Mungkin kalau ada pertanyaan langsung saja tulis di kolom komentar, di kolom chat ya. Biar langsung apa? Ini Mbak Dila, Seti mau tanya ya. Gimana sih Mbak caranya biar bisa mempertahankan kemampuan bahasa Inggris aktif walau jarang bicara, atau kayak jarang lah bersosialisasi sama orang yang benar bahasa Inggris, selain kayak yang Mbak Dila lakuin yaitu bermonolog sendiri. Bermonolog. Nice question, menarik nih. Karena iya, ada juga yang kayak lebih ke malu menunjukkan. Ada juga temanku yang dia tuh nggak nunjukin sama sekali, tapi isinya lebih banyak, lebih penuh gitu isinya. Nah, caranya dia mungkin
lebih ke nonton film sama dengerin lagunya. Atau ya dia nggak bicara aktif, tapi kalau disuruh mungkin dia ada error gitu ya. Dia developer, dia paham sama errornya. Nah, caranya kayak apa? Nah, kembali lagi dibiasakan kayak mungkin pusing ya. Kayak duh udah error pakai bahasa Inggris lagi makin pusing dah. Oke, oke. Paham kok. Jadi emang awalnya tuh bakal pusing dan aku pun juga pusing. Yang pusing nggak cuma teman-temanku, aku juga merasakan pusing itu. Tapi aku menerima pusing itu. Jadi it's okay. Jadi ada juga temanku yang eh, dia tuh nggak nunjukin, tapi dia tuh bisa kayak gitu. Nah, dia ngebiasain lebih ke kayak nonton film, dia tuh juga udah gak pakai translate ya udah dia nonton nonton di Netflix tanpa translate gitu kan, dia bisa juga. Atau kayaknya dia pakai ya udah nonton film terus dia pahamin kayak gitu, mungkin basicnya. Nah dulu em, kalau yang di sekolah aku mungkin rada awam sih tentang bahasa Inggris, tapi beberapa kayak um, ikut kelas mungkin waktu sebelum kuliahnya ya, kayak waktu SMA sederajatnya tuh kayak udah dibiasain, kayak bahkan ada kayak punishment kalau dia keliru pakai bahasa Indonesia kayak gitu. Jadi kembali lagi gak harus kayak nunjukin kayak wah Kadila ikut lomba dan lain-lain, kayak dia nggak nunjukin, tapi lebih ke ya udah dia enjoy sama hidupnya sendiri, dia nonton nonton film tapi dia bisa belajar kayak gitu. Dan dari film pun biasanya itu ada beberapa yang kita belajar yang structure-nya, ada juga yang slang-nya, atau yang kalau di bahasa Indonesia tuh yang structure-nya tuh kayak yang baku, kalau yang slang itu yang nggak baku, kayak pakai hmm, kayak bahasa singkatan-singkatan. Kalau di bahasa Indonesia kan juga ada, kalau di slang kan kayak guna, maca, wana, dan lain-lain kayak gitu. Kayak gitu. Jadi ya udah nonton film aja yang pakai bahasa Inggris yang genrenya teman-teman suka, sesimpel itu sih, jadi dibawa happy aja. Ya, seperti yang tadi Mbak Dila sampaikan ya, kalau belajar santai, jangan terlalu tegang. Iya bener banget. Next nih ada pertanyaan di kolom chat. Mohon maaf Mbak Dila, izin bertanya. Salah satu cara belajar bahasa Inggris yaitu dengan cara menambah kosakata baru setiap harinya. Apakah ada tips dari Kak Dila jika kita menerapkan cara seperti itu? Gimana nih Kak? Oke, terima kasih. Ini kayak nanya ke diri sendiri deh. Oke, nambah kosakata, bener banget. Jadi sesimpel ini teman-teman. Waktu aku kuliah aku ketemu sama teman-teman. Aku belajar bahasa Jawa, aku belajar bahasa daerah yang dan di bahasa Jawa ada juga kan kayak bahasanya ini, di Jawa ini, daerah ini kayak Jawa Tengah dan lain-lain itu beda-beda. Gimana caranya aku tahu kok dia tuh ngomong itu? Ya aku nambah kosakata, aku nanya, aku cari, aku ngobrolin kayak gitu. Nah, atau sesimpel kadang aku juga kadang lupa ini bahasa Inggrisnya apa ya, kayak gitu. Nah, mungkin kayak kalau aku sih dari lagu, dengerin Spotify, terus walah ini artinya apa ya, kalau aku nggak tahu. Jadi dari Spotify dan lain-lain, atau kayak baca artikel atau jurnal yang aku nggak tahu, ya udah aku translatein aja, uh, walaupun aku ikut ini dan itu, aku juga sering nge-translate kalau aku nggak tahu. Jadi kalau
waktu aku sebelum kuliah nih, ada juga nih biasanya setoran ke guru, per minggu harus setoran segini, harus targetnya segini, dan lain-lain. Jadi kembali lagi, ya mau nggak mau kudu nambah ya. Tahu bahasa Inggrisnya, kalau dulu kan kayak hafalan verb 1, verb 2, verb 3-nya ini, terus artinya ini, kayak gitu. Atau kalau di PAUD tuh kadang kalau nganterin ponakan sepupu gitu tuh dari kecil itu kayak udah ditanemin, walah ini pintu. Nah, di pintunya tuh ada tulisan pintu bahasa Inggrisnya apa, terus bahasa Inggrisnya apa, bahasa Indonesianya apa. Kayak gitu. Jadi kalau dengar bahasa Inggris dan kita nggak tahu artinya, ya udah kita search aja di Google. Dan aku pun sendiri juga pakai aplikasi translate juga, aku juga pakai KBBI dan lain-lain kayak gitu. Kalau nggak tahu, ya udah translatein aja. Baik, terima kasih Mbak Dila atas jawabannya. Mungkin kalau kurang pas bertanya-tanya, bisa cek ke Kak Dilanya belajar secara langsung ya. Oke. Iya benar banget, kalau seumpamanya jawabannya kurang puas, Kak, aku udah nyoba gini tapi kurang efektif. Oke. Kalau mau tanya kayak gitu. Next ke pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya Kak, apa kendala yang dialami Kak Dila selama belajar bahasa Inggris? Lalu apakah menghafal dalam belajar bahasa Inggris itu wajib? Wajib apa enggak sih Kak belajar bahasa Inggris? Oke, wajib apa enggak ya? Oke, mungkin ini jawabannya klasik ya. Seklasik belajar bahasa Inggris itu merupakan bahasa internasional, so klasik, tapi realitanya memang seperti itu. Karena waktu itu mungkin aku nggak mau denial ya, kayak terlalu banyak quotes yang halaka dan lain-lain. Mungkin karena aku dapat pressure-nya karena aku uh, harus ikut lomba speech, jadi mau gak mau aku harus ngafalin bahasa Inggris dan aku harus nge-translatein. Nah, dari pressure itu ya aku pusing. Kalau ditanya pusing, iya pusing, tapi setelah aku coba dan lain-lain, dan alhamdulillah rezekinya ikut lomba speech dan menang dan lain-lain, kendalanya kita sama-sama. Aku awalnya nggak tahu bahasa Inggrisnya apa, terus aku translatein, terus aku coba omongin, terus atau kalau kata guruku waktu sebelum kuliah, ya udah kamu coba rekam aja kira-kira pronunciation-nya atau pengucapannya enak nggak ya, atau kamu sesimpel tanya ke Google Translate pronunciation-nya tuh kayak apa. Jadi kalau nggak tahu, kalau sekarang udah banyak banget sumber, tanya ke Google dan lain-lain. Terus kayak aku pusing nggak tahu bahasa Inggrisnya, iya aku sama. Terus aku dapat pressure, aku harus ikut lomba ini, setidaknya aku harus targetin ikut lomba ini. Oh iya, FYI, aku setiap semester atau waktu liburan semester, aku selalu ngeset kuliahku harus seperti apa. Kayak semester 1, aku mau fokusnya di bidang ini. Semester 2 aku kayak semester 2 kok kayaknya asik nggak ikut UKM, ya udah aku ikut UKM. Terus semester 3 aku nyoba ikut UKM, terus di semester 3 itu aku ngesetnya buat kembali lagi untuk stabil sama kuliahku tapi tetap bisa ikut UKM. Jadi karena semester 2 aku kayak ambis banget ikut UKM gitu, jadi rada goyah gitu, sama kendalanya. Nah, terus di semester 3 dan gitu, semester 4 pengen nambah lagi ya. Aku pengen ngapain lagi ya semester 4? Oh ya, ya udah deh. Aku mau coba ikut lomba ini deh gitu. Terus di semester 5 dan lain-lain. Di semester 6 aku harus bisa lulus ini aku terus udah bisa ambil KP dan KKN dan lain-lain. Terus di semester 7 coba ikut kampus Merdeka, aku coba ikut penelitian ini dan lain-lain. Nah, jadi kayak
bukan pressure sih, buat aku kayak lebih ke target. Jadi aku punya target tersendiri. Jadi kalau pressure bahasanya kurang enak ya. Jadi aku emang nargetin, aku emang kudu bisa ini. Kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih. Berarti intinya tuh kita kayak harus punya target sendiri. Kita untuk kedepannya mau ngelakuin apa. Terus kalau untuk belajar bahasa Inggris sendiri, kita itu juga harus punya motivasi ya, Kak. Agar kita, wah aku harus belajar bahasa Inggris agar aku bisa ini. Apalagi kalau ikut lomba, pasti kan kita dapat hadiah tuh. Jadi motivasinya hadiahnya. Oke, Biar, bener banget. biar kita semangat belajar bahasa Inggrisnya. Oke, next. Ada pertanyaan nih, Kak. Apakah jika belajar bahasa Inggris untuk sehari-hari itu diwajibkan menggunakan tenses-nya? Maksudnya apakah harus tenses sendiri untuk ngomong bahasa Inggris di sehari-hari itu harus benar gitu, Kak? Oke, next question. Jadi awalnya pertanyaan ini aku pernah dengar ketika aku ngobrol santuy sih sama temanku. Terus kita nyoba bertukar pendapat. Terus final jawabannya, kalau kita ngobrol sama teman kita, it's okay walaupun tensesnya salah karena ada beberapa kejadian baru belajar aja kayak barusan ngerangka gitu itu udah disalahin. Itu beberapa hal yang bikin kita gak nerusin untuk bisa ngembangin potensi kita, kayak udah dibunuh duluan gitu, mau ngembangin ini tapi udah keburu dibunuh. Jadi kalau ada kalau teman-teman bisa kuat dengan itu sih alhamdulillah ya, kayak bisa menghiraukan komen-komen yang ada kayak gitu. Nah, kalau untuk komunikasi manual, you and me understand, that's clear. Ada yang bilang kayak gitu. Ya kamu, aku ngerti tanpa pakai tenses itu no what, it's okay, nggak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi kalau teman-teman nanti mau fokus di kayak interview dan company-nya yang luar negeri gitu, alangkah baiknya bisa ngembangin ke apalagi kalau mau publish jurnal IEEE atau yang internasional yang lainnya, alangkah baiknya pakai yang tensesnya benar. Tapi aku pun belajar pasti ada salahnya. Kalau belajar nggak ada salahnya, ya bukan belajar, jadi guru nanti kayak gitu. Baik, terima kasih Mbak Dila. Mungkin next ada pertanyaan lagi, langsung ditanyakan saja di kolom komentar ya. Mumpung masih ada waktu nih buat sharing-sharing sama Mbak Dilanya secara langsung. Oh iya, oke. Mungkin aku sembari menunggu pertanyaan-pertanyaan yang lain, karena pernah ada pengalaman ngobrol sama native, jadi diminta tolong ada anak-anak yang jadi dari Fakultas Teknik, itu masih belum pandemi ya, 2019 mungkin. Itu ada nggak dari mahasiswa Fakultas Teknik yang bisa nemenin bule? Waktu itu Fakultas Teknik itu kerjasama dengan RUPM yang jadi tuan rumahnya tuh Fakultas Teknik. Terus siapa yang bisa, terus aku yang jadi sih buat nemenin bule sama temanku. Nah, bulenya sendiri itu pun ngobrolnya itu nggak pakai tenses banget. Jadi kalau teman-teman nganggep kayak harus bisa kayak structure banget gitu ya, atau kayak kudu sesuai structure TOEFL gitu. Itu kalau ngobrol sama bulenya itu pun enggak sama sekali, kayak sesimpel kita ngomong sama orang sama Indonesia, ngomongnya kan bukan apakah Anda memiliki ini, enggak, ngobrolnya santuy yang butuh banget. Waktu ngobrol sama bulenya pun bulenya juga nggak pakai translate, nggak pakai structure yang benar-benar kayak apa ya, yang kalau di bahasa Indonesia yang PUBI
atau yang EYD kayak gitu. Jadi it's okay, gak apa-apa. Jangan takut-takut buat salah. Jadi apa ya? Baik, terima kasih. Mungkin ada next pertanyaan. Ditunggu, mumpung masih ada nih waktunya. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin saya akan bacakan sedikit tentang Mbak Dila ya. Mbak Dila itu dari Prodi Sistem Informasi, mungkin sudah banyak yang kenal dari yang join di sini. Baik dari adik-adik angkatan 2021. Mbak Dila sendiri itu dari Prodi Sistem Informasi angkatan 2018 atau angkatan 18. Mbak Dila pernah menjadi Scholarship Award di Coding Indonesia, English Tutor at HLC, Not Delegation of Engineering Faculty pada tahun 2019 sampai 2021, sama freelance translator seperti yang udah dibilang Mbak Dila tadi. Banyak nih pengalaman Mbak Dila di bidang bahasa Inggris. Jadi kalau mau sharing-sharing tentang bahasa Inggris, tanya-tanya atau belajar bahasa Inggris, mungkin langsung ke Mbak Dilanya aja. Welcome sharing-sharing. Mungkin jika sudah tidak ada pertanyaan, cukup sampai di sini pertemuan kita dengan Mbak Dilanya yang banyak sekali nih manfaatnya tentang pengalamannya, tentang bahasa Inggrisnya, ilmu-ilmunya yang udah dibagi ke kita. Sebelum saya akhiri, kita masuk ke sesi dokumentasi. Mungkin yang lain bisa on cam dulu ya. Ada berapa set, Pak? Oke, Kak moderator kira-kira ini kan apa gimana ya? Gimana, Kak? Ini close screen atau Ya, tetap? mungkin bisa close screen, Kak. Bila. Oke. Sesi dokumentasi. Udah, Kak? Belum diakhiri, masuk sesi dokumentasi dulu. Maksudnya kalau tidaknya. Ya, baik, ada berapa set? Nggak tahu yang Baik, langsung saja masuk ke sesi dokumentasi. Yang lain bisa on cam. Oke, slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Dan slide terakhir nih ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sebelum saya akhiri, izinkan saya membacakan kesimpulan dari ilmu-ilmu yang udah dibagikan sama Mbak Dilanya tadi. Untuk belajar bahasa Inggris sendiri itu dimulai dari kebiasaan sehari-hari dengan cara dengerin TV, nonton film ataupun membaca novel itu dengan yang bahasa Inggris pastinya. Terus untuk belajar bahasa Inggris sendiri itu kita bawa santai, jangan terburu-buru ataupun seperti tertuntut untuk belajar bahasa Inggris sendiri. Dan untuk belajar bahasa Inggris sendiri kita memang belajar bahasa Inggris itu tidak wajib, tapi kita harus punya motivasi sendiri untuk bisa berbahasa Inggris karena banyak sekali manfaat bisa belajar bahasa Inggris sendiri. Entah itu kita bisa ke luar negeri karena kita kalau mungkin ketemu orang luar pun kita harus bisa bahasa Inggris, nggak melulu ngomong kita pakai bahasa Indonesia. Jadi kita harus bisa belajar bahasa Inggris. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sebagai moderator dari ITC Produktif malam ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih juga kepada Mbak Dila yang udah meluangkan waktunya, membagi ilmunya. Terima kasih Mbak Dila. Saya sebagai moderator, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di ITC Produktif selanjutnya. Selamat malam. Bye-bye.
감정은 맘에 Life is still going on. My life still goes on. I